Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aji Pingpong. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Kali ini saya Aji akan berbagi, sekedar sharing tentang apa sih zona latihan atau training zone. Nah, penting sekali bagi teman-teman dalam berolahraga, beraktivitas, memperhatikan zona latihan ini. Baik, zona latihan. Zona latihan ini sering digunakan pada kaum profesional untuk olahraga, bahkan untuk memantau kondisi tubuh seorang yang benar-benar nyata di dalam tubuhnya sendiri, ya, berdasarkan dengan pedoman, yaitu berdasarkan pedoman pada denyut nadi atau denyut jantung seorang tersebut. Nah, maka ketika teman-teman biasanya ingin berlatih atau beraktivitas, berolahraga, atau sedang menjalankan sebuah treatment, entah itu sebuah treatment kebugaran, ya, entah itu untuk berolahraga sebagai untuk penanganan diabetes, bagaimana intensitasnya. Nah, itu memperhatikan denyut nadi pada tubuh kita. Bahkan seseorang atlet dari profesional di mancanegara ketika berlatih itu dipantau denyut nadi tubuhnya dalam setiap aktivitas latihannya. Nah, di situ gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengetahui apakah atlet tersebut sudah memasuki tujuan dari zona latihan yang diterapkan oleh pelatih, ya, atau oleh personal trainer. Nah, di situ untuk zona latihannya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada yang sangat ringan, kemudian intensitas ringan, kemudian sedang, kemudian sulit, kemudian intensitas maksimum. Ini saya ambil berdasarkan di website supportpolar.com. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah disampaikan ketika berobat atau memeriksakan diri ke dokter bahwasanya misalnya mengalami butuh olahraga. Nah, disarankan olahraga yang intensitasnya itu ringan, intensitasnya itu sedang. Nah, bagaimana sih cara mengetahui? Dan di sini sudah ada website yang menerangkan intensitas ringan, sedang, maksimum, kemudian sulit itu berapa. Nah, bisa dicek melalui layar. Di sini sangat ringan, yaitu 50 sampai 60% dikalikan denyut nadi maksimal, ya. Denyut nadi maksimal nanti akan saya jelaskan. Kemudian ringan yaitu 60 sampai 70%, sedang 70 sampai 80%, sulit 80 sampai 90%, dan maksimum 90 sampai 100%, ya. Ini intensitas persen dari heart rate atau denyut nadi atau denyut jantung maksimal dari masing-masing orang. Jadi denyut nadi atau denyut jantung maksimum setiap orang tergantung usianya itu berbeda-beda. Ya, jadi tidak bisa dipatok satu orang ini harus berolahraga sama dengan orang yang di sana dengan intensitas yang sama. Nah, itu akan pasti mempunyai beban yang berbeda, ya. Oke. Bagaimana tadi cara menghitung denyut nadi maksimal? Nah, teman-teman pasti sudah ada yang pernah mengetahui, atau teman-teman pelatih atau guru olahraga semuanya di sana. Caranya adalah dengan rumus 220 dikurangi usia seorang tersebut. Misal contoh 220 dikurangi usia teman-teman usianya sedang 30, maka
denyut nadi maksimalnya adalah 190 ya, dari pengurangan 220 dikurangi 30 ya, 190 itu denyut nadi maksimal. Oke. Nah, kemudian cara menghitungnya intensitasnya bagaimana? Nah, yaitu dengan cara di sini sudah ada patokan, misalnya seorang pelatih atau kita akan disarankan oleh dokter atau personal trainer Bapak untuk berolahraga di intensitas yang ringan ya. Oke, untuk menstabilkan kondisi tubuhnya dulu. Nah, intensitas ringan di sini sudah ada patokannya, yaitu 60 sampai 70%. Nah, sekarang tadi denyut nadi maksimal dari 220 kurangi 30 ketemunya 190, tinggal dikalikan batas bawahnya, yaitu 60%. 60% yaitu dikalikan dengan denyut nadi maksimal 60% dikalikan 190. Oke, kita coba. Oke, 114 ya, batas bawah latihannya denyut nadinya yaitu 114. Kemudian 70%, 0,7 dikali 190 itu 133. Jadi zona latihan bagi orang yang berusia 30 tahun dengan intensitas ringan, denyut nadinya antara 114 sampai 133. Bisa mengikuti panduan ini, yaitu dari intensitas di sini saya ambil intensitas ringan yaitu 60 sampai 70%, yaitu 60% dikalikan denyut nadi maksimal, kemudian 70% dikalikan denyut nadi maksimal, baru ketemu range zona latihan di intensitas yang ringan. Oke, jadi misalnya teman-teman sahabat Timbong ketika latihan disarankan hanya intensitas ringan, maka bisa menghitung di antara 114 sampai 133. Nah, jika lebih maka keaktifannya atau durasinya dalam latihan atau keeksplosifan dalam berolahraga itu dikurangi atau diperbanyak istirahatnya. Kalau misalnya ternyata lebih dari 133 contohnya. Nah, apabila ternyata masih kurang dari 114, tidak masuk di range 114 sampai 133, maka lebih diperbanyak lagi dari aktif bergeraknya, kemudian istirahatnya persingkat ya, sehingga denyut nadi kita akan meningkat. Nah, bagaimana dengan yang ingin berlatihan seperti atlet? Biasanya di sana intensitasnya akan dimainkan, yaitu kadang dia berlatih intensitas dengan sulit ya, atau bahkan maksimum, kemudian atau kadang mereka latihannya dengan intensitas sedang. Tuh, nah, pasti ada tujuan-tujuan yang dimaksud oleh seorang pelatih atau personal trainer yang memandu teman-teman sahabat Timbong semuanya. Cara menghitung zona latihan teman-teman semuanya. Nah, bisa ketika teman-teman lagi latihan atau berolahraga, di tengah-tengah aktivitas olahraganya, coba hitung denyut nadi teman-teman semuanya. Ya, sudahkah masuk pada tujuan kita di awal latihan, di intensitas yang mana yang akan dicapai? Ya. Oke, itu kemudian pastinya dengan denyut nadi yang benar-benar natural dari tubuh kita, itu benar-benar asli, yaitu tidak bisa
dimanipulasi bahwasanya itu benar-benar keadaan tubuh dari seorang tersebut, ya, maka itu adalah parameter yang tepat untuk melihat kondisi fisik atau kondisi tubuh seorang pada saat itu. Tentunya menarik sekali membahas tentang zona latihan, dan sekitar pembahasan di zona latihan itu mungkin akan dilanjutkan di video yang selanjutnya. Kiranya cukup video ini menayangkan tentang apa itu zona latihan, kemudian manfaat menerapkan zona latihan, kemudian cara menghitung zona latihan, teman-teman semua. Oke, yang pasti zona latihan ini sesuai dengan kemampuan seorang tersebut dalam latihan. Oke, terima kasih. Sekian dari channel Aji Pingpong. Apabila teman-teman ada yang ingin disampaikan, boleh silakan chat kolom di komentar, atau mungkin penyampaian saya ada yang kurang tepat atau perlu dikoreksi, boleh silakan teman-teman dicek. Oke, dari saya dari channel Aji Pingpong, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.